Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Sebuah kapal perang berhenti 100.000 li. Hanya satu orang yang berjalan keluar, tiba di lokasi penting klan surgawi. Mereka kemudian memasuki kota surga. Ini adalah Dewa Surgawi, individu berjubah hitam yang tertutup cahaya gelap, wajahnya pucat seperti salju. Tidak banyak warna pada wajahnya, seolah-olah dia adalah mayat. Dia adalah seseorang dari dunia bawah bumi, seorang individu yang telah memasuki alam Dewa Surgawi selama bertahun-tahun. Meskipun demikian, masih ada gelombang energi mematikan dunia bawah yin yang menyelimuti udara. Saya harus meminta maaf kepada saudara-saudara Dao atas kunjungan saya yang tidak diundang, dia tersenyum dan berkata. Ketika tamu terhormat berkunjung, tidak ada pengampunan selain penyambutan. Salah satu karakter tingkat yang lebih tinggi dari klan surgawi berkata, menangkupkan tinjunya. Meskipun dia tidak puas di dalam, dia masih tidak akan menunjukkannya di permukaan. Itu karena dunia bawah bumi sangat kuat. Ada banyak tanah kematian di alam yang lebih tinggi, dan semuanya sangat luas. Sekarang, mereka sudah membentuk kekuatan dan bersatu, jadi tidak ada yang mau bahkan sedikit menyinggung orang-orang bumi bawah. Dao bersaudara, aku pasti tidak datang dengan niat jahat. Dewa Surgawi dunia bawah menjelaskan posisinya terlebih dahulu, menghilangkan keraguan klan surgawi. Saya baru saja mendengar bahwa seorang pemuda memasuki kota surga, jadi saya datang untuknya. Ketika kata-kata ini diucapkan, para dewa surgawi klan surgawi tidak mengatakan apa-apa. Mereka secara alami tidak puas di dalam. Orang-orang ini datang, tanpa ragu, untuk Huang, menginginkan tekniknya yang berharga. Kami berdua adalah dewa surgawi, jadi jangan bertele-tele. Pemuda itu bernama Huang, kan? Saya yakin Anda semua tahu. Pakar Underworld Earth memperhatikan bahwa mereka tidak puas dan menjelaskan, di alam rahasia langit asal, dia membunuh anak dunia bawah kita. Seorang ahli klan surgawi membuka mulutnya dan berkata, klan Qin mengundang para ahli muda dari setiap klan untuk bertukar petunjuk. Bagi orang yang mati di alam rahasia, itu adalah sesuatu yang sulit dihindari dan tidak bisa disalahkan pada orang luar. Selain itu, jika Anda harus menyalahkan siapapun, Anda sebaiknya mengunjungi Gunung Abadi. Anda benar. Kekuatan keturunan klan saya kurang, dan ini tidak bisa disalahkan pada orang lain. Dewa Surgawi klan dunia bawah mengangguk. Ini membuat para ahli klan surgawi mengungkapkan penampilan yang berbeda, menunggu kata-kata selanjutnya. Sosok penting yang datang dari dunia bawah bumi membuka mulutnya dan berkata, saya orang yang sangat lugas. Jika saya memiliki sesuatu untuk dikatakan, saya akan mengatakannya. Klan saya tidak akan pergi sejauh untuk mengumpulkan kekuatan besar untuk secara paksa menyerang klan surgawi untuk membunuh seorang pemuda. Saya datang hari ini hanya untuk meminta kitab suci Kaisar Petir. Saya ingin meminjamnya untuk melihatnya. Para dewa surgawi dari klan surgawi tercengang. Mereka tidak pernah menyangka dia akan begitu langsung, tidak menyamarkan niatnya sama sekali dan segera menyatakan niatnya. Dao bersaudara mungkin belum tahu, tapi kali ini, para ahli dari banyak sekte kuat telah datang ke wilayah klan surgawi. Jelas tidak hanya ada orang-orang dari dunia bawah bumi. Jika klan surgawi ingin memiliki lembaran emas sendirian, saya khawatir itu tidak terlalu realistis. Dewa surgawi klan dunia bawah berbicara. Niatnya jelas. Kali ini, beberapa sekte besar datang. Huang memperoleh keberuntungan alami yang besar dari Origin Sky Secret Realm, menggoda hati banyak sekte. Klan perang benar-benar telah melakukannya? Kituo berkata dengan dingin.
Mereka membocorkan berita ini dan bekerja sama dengan sekte lain untuk memaksa klan surgawi memenuhi tuntutan mereka. Dewa surgawi klan dunia bawah pergi. Sulit bagi kota surga untuk menjadi tenang. Tokoh tingkat yang lebih tinggi dari klan surgawi berkumpul untuk mendiskusikan apa yang harus mereka lakukan sekarang. Apa lelucon? Sekte ini ingin memaksa kita dengan bergabung bersama? Apakah mereka pikir formasi hebat klan saya hanya untuk hiasan? Formasi besar diletakkan di sekitar kota kuno oleh 6 celestial besar bersama-sama. Biarkan siapapun yang ingin datang, maka kami akan membunuh mereka semua. Seorang dewa surgawi tua berbicara dengan marah. Sejak zaman kuno, hanya sedikit orang yang berani memaksa mereka melakukan apapun. Bahkan di saat-saat terburuk, mereka masih bisa mengandalkan pertahanan kota surga. Tidak ada cara bagi orang luar untuk menangkap mereka. Tidak perlu marah dengan ini. Klan saya tidak takut pada mereka. Kami memiliki formasi besar yang kacau untuk melindungi kami, jadi tentu saja tidak perlu terlalu khawatir. Tidak perlu bagi kita untuk sujud. Kituo berbicara. Kemudian, dia mengerutkan kening dan berkata, namun, kita masih harus melakukan berbagai persiapan. Apakah kamu sudah mendapatkan sekte pelindung cermin tulang? Kita perlu melihat bentuk asli Huang terlebih dahulu, kata seseorang. Meskipun para dewa surgawi tidak memiliki mata surgawi, mereka masih berspekulasi bahwa penampilan Shihao saat ini bukanlah penampilan aslinya. Mereka ingin meminjam cermin leluhur mereka untuk melihat melalui dia, menerangi jiwanya. Ayo, mari kita lihat latar belakang seperti apa yang dia miliki, pijakan seperti apa. Seorang dewa surgawi berkata. Dia mengeluarkan cermin putih berkilau. Di tepi danau biru, Shihao berjalan sendiri. Begitu dia keluar dari isolasi, dia menghela nafas. Angin menderu dan hujan deras telah turun, membuatnya merasa sangat tercekik. Tiba-tiba, dia merasa tubuhnya menjadi kaku. Gelombang kekuatan misterius muncul dari punggungnya, membuatnya membeku di tempat. Cahaya suci yang terang tersebar dari kehampaan, mengelilingi tubuhnya. Anak muda ini tidak pernah mengungkapkan penampilan aslinya. Ini adalah wujud aslinya. Di istana, beberapa dewa surgawi mengungkapkan ekspresi terkejut. Mereka menatap orang di dalam cermin. Ini adalah cermin berharga yang bisa menerangi tubuh asli seseorang. Itu juga bisa menampilkan rahasia jiwa. Kenapa aku merasa dia agak akrab? Dewa surgawi membawa keraguan. Namun, sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, dia menemukan ada sesuatu yang tidak beres. Berhenti! Seseorang berteriak, karena mereka menemukan bahwa seberkas darah mengalir di antara alis Shihao. Dahinya hampir pecah. Ini membuat para dewa surgawi terkejut. Mereka dengan cepat menghentikan cermin tulang, tidak berani menyinarinya lagi, takut daging pemuda itu akan hancur berantakan. Sungguh teknik yang berharga. Karena takut orang lain mengintip ke dalam indera ilahinya, dia mengukir simbol untuk perlindungan, ingin menghancurkan segalanya tanpa pandang bulu. Kata Dewa Surgawi Kituo. Di tepi danau kecil, tubuh Shihao bergetar. Dia memulihkan kebebasannya. Dia melihat ke arah langit, dan kemudian dia menyeka darah di antara alisnya. Dia sangat terguncang dalam hati. Baru saja, seseorang mencoba mengintip ke dalam roh primordialnya. Jika bukan karena dia mengukir simbol kunpeng, pola reinkarnasi, teknik kilat, dan lainnya di dalam roh primordialnya untuk melindungi dirinya sendiri, dia akan memiliki lautan kesadarannya yang baru saja diserang. Ini adalah batasan yang dia tetapkan untuk dirinya sendiri. Jika Dewa Surgawi mencoba mengintip secara paksa ke dalam lautan kesadarannya, maka kepalanya akan terbelah, menghancurkannya bersama dengan tekniknya yang berharga.
Itu karena dia tahu bahwa begitu orang lain mendapatkan rahasianya dan mendapatkan apa yang mereka inginkan, maka dia tidak akan jauh dari kematian. Apa yang salah denganmu? Kulitmu agak tidak menyenangkan. Dewa sejati 11 Xia muncul. Tidak apa. Shi Hao menggelengkan kepalanya. Dia percaya bahwa 11 Xia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Itu pasti Dewa Surgawi yang mencoba menyelidikinya. Kamu harus hati-hati berkultivasi dalam isolasi. Klan Surgawi saya akan membuat posisi pelindung Dao untuk Anda. Baru-baru ini beberapa ahli dari sekte besar lainnya tiba, tetapi Dewa Surgawi klan saya tidak akan berkompromi dan akan melindungi Anda, kata Dewa Sejati 11 Xia. Shi Hao akhirnya mengerti mengapa para Dewa Surgawi itu memaksa roh primordialnya. Itu karena mereka merasakan tekanan dunia luar dan ingin mendapatkan kitab suci Kaisar Petir sebelumnya. Saya telah memasuki situasi putus asa, dia berkata dengan lembut. Ini adalah krisis terbesar sejak memasuki alam yang lebih tinggi. Dia berjalan di sepanjang danau dan melepaskan desahan lembut. Dia bertemu Yun 11 di dataran darah, ingin menyelamatkan hidupnya, namun pada akhirnya dia menempatkan dirinya dalam situasi yang berbahaya. Shi Hao merenungkan dirinya sendiri. Ternyata menjadi orang baik itu sangat sulit. Dia awalnya memiliki niat baik, membantai dan mengawalnya selama ratusan ribu li, namun pada akhirnya, dia menempatkan dirinya dalam bahaya. Dalam 2 hari berikutnya, beberapa sekte besar lainnya muncul. Mereka semua datang untuk mengunjungi klan surgawi, di antaranya termasuk Gunung Abadi, Taman Bunga Matahari Iblis, Negara Surgawi, dan sekte lainnya. Ini membuat klan surgawi merasa tertekan. Mereka tidak punya pilihan selain mempertimbangkan kembali. Sial! Tiba-tiba, bel berbunyi. Tamu lain datang. Kali ini, itu bukan makhluk, tetapi lonceng yang disertai dengan energi kacau. Itu tampak sederhana dan misterius. Itu muncul di kota surga dan menghadapi para dewa surgawi. Itu dia. Dewa surgawi klan surgawi terkejut. Shi Hao juga terkejut. Dia mendengar bel berbunyi dan mengangkat kepalanya ke langit. Kemudian, pikirannya sangat terguncang. Itu karena dia telah melihat bel ini di alam bawah sebelumnya, memahami bahwa itu adalah artefak magis yang kacau dari alam yang lebih tinggi. Itu berada di garis depan artefak berharga. Di masa lalu, bahkan Dewa Willow mengalami masalah dengan bel ini. Aku ingin meminjam kitab suci Kaisar Petir. Lonceng besar itu panjang dan ditarik keluar, mengeluarkan suara jernih yang berdesir keluar. Penggunanya tidak turun dan hanya mengirimkan suara ini. Klan surgawi menggigil dalam hati. Lonceng abadi ini terlalu luar biasa, digenggam oleh seorang ahli yang tak tertandingi. Jika itu sepenuhnya menunjukkan kekuatannya, mungkin itu bisa menghancurkan formasi kacau besar klan surgawi. Ada 2 karakter di bel, yang pertama, tanpa. Karakter kedua sangat tidak jelas dan tidak mungkin untuk dilihat. Ini melepaskan aura kuno dari perubahan besar. Kemudian, lonceng besar itu menghilang dari kota surga. Ekspresi para ahli klan surgawi jelas tidak menyenangkan. Semakin banyak orang datang dari sekte yang berbeda. Itu membuat pikiran mereka sangat berat. Jika mereka ingin meninggalkan Huang, kemungkinan besar mereka akan membawa bencana besar ke diri mereka sendiri. Perwakilan Underworld Earth mungkin benar. Klan kami tidak dapat memiliki lembaran emas sendirian. Seorang dewa surgawi menghela nafas dan berkata, "Tunggu, barusan, cermin tulang mencerminkan penampilan asli Huang, tetapi tidak menemukan 2 lembar emas di tubuhnya." Dewa surgawi Kituo mengerutkan kening. Mungkinkah itu hanya bisa diperoleh dari Origin Sky Secret Realm? Pada kenyataannya, terlepas dari apakah itu 2 lembar emas atau catatan primordial sejati, Shi Hao meninggalkan semuanya dengan kakek 15,
membuatnya memahaminya. Dia tidak membawa mereka keluar bersamanya. Hal yang paling berharga pada dirinya adalah tungku pil yang berisi bumi abadi dan sungai surgawi, serta baju besi compang-camping yang benar-benar berkarat. Di dalam istana kuno klan surgawi, salah satu dewa surgawi tiba-tiba terguncang, berkata pada dirinya sendiri, "Aku ingat. Mungkinkah itu dia?" Meskipun dia adalah dewa surgawi, saat ini wajahnya masih menunjukkan keterkejutan yang luar biasa. Itu tidak cocok dengan martabat dan kehormatan dewa surgawi. Ini benar-benar keajaiban. Itu sebenarnya dia. Dewa surgawi ini berkata pada dirinya sendiri. Dia sebelumnya telah memperhatikan beberapa hal. Apa yang kamu bicarakan? Kituo dan yang lainnya menatapnya. Dewa surgawi ini sangat bersemangat ketika dia berkata, "Apakah kamu tahu siapa dia?" Dia berasal dari alam bawah dan dulunya memiliki nama yang bagus. Dia sebelumnya telah memeriksa lautan kesadaran kakek Yun 11, dan dari sini dia belajar tentang alam bawah. Dia telah melihat pemuda ini. Ketika cermin tulang mengungkapkan penampilan aslinya, dia merasa itu akrab, dan sekarang, dia akhirnya ingat. Dia sebelumnya menggagalkan dunia bawah bumi, negara surgawi, gunung abadi, dan bahkan membantai 7 dewa di alam bawah, menimbulkan kekacauan di alam yang lebih tinggi. Apa? Anda mengatakan bahwa dia berasal dari alam bawah. Kituo dan yang lainnya terkejut. Mereka menanyakan detailnya. Dewa surgawi itu melihat tubuh dan asal asli Shihao. Ini segera membuat sekelompok orang mengungkapkan ekspresi kaget. Sulit bagi mereka untuk tenang. Teknik Kunpeng ada di tubuhnya. Terlepas dari ini, dia juga memiliki teknik berharga reinkarnasi bawaannya sendiri. Bahkan suara para dewa surgawi ini mulai bergetar. Mereka awalnya berpikir bahwa dia hanya memiliki teknik kaisar petir, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa dia juga akan memiliki teknik berharga Kunpeng. Ini terlalu mengejutkan. Kami tidak bisa mengekspos identitasnya. Bahkan jika kita benar-benar harus menyerahkannya, dia hanya akan menjadi Huang dan bukan alam bawah Shihao. Seorang dewa surgawi mengeluarkan suara tertunduk. Suasana kota surga menjadi semakin gugup. Surgawi tua tidak pernah keluar dari keterasingan. Para dewa surgawi yang agung tidak dapat mendiskusikan berbagai hal atau bahkan membuat laporan kepadanya. Hari itu, Shihao terguncang. Darah mengalir dari sudut bibirnya dan ruang di antara alisnya retak. Batu Flying Immortal jatuh ke tanah, mengeluarkan suara peng. Apa yang salah? Kau terluka. Dewa sejati 11 Sia terkejut. Red Spider Lily dan Fuku mengungkapkan ekspresi terkejut. Jika batu Flying Immortal yang menimbulkan luka padanya, maka efeknya akan sangat serius. Di masa lalu, para jenius klan surgawi yang paling menakjubkan terluka parah karena batu Flying Immortal, menggunakan hampir 100 tahun hidup mereka untuk pulih dari cedera dao besar mereka sebagai hasilnya. Shihao tidak mengatakan apa-apa dan dengan hati-hati mencari di sekitar. Selama beberapa hari terakhir ini, dia merasa semakin sulit untuk memicu melodi abadi, karena energi dao abadi di dalam tubuhnya habis. Itu akhirnya mencapai batasnya. Satu-satunya hal yang beruntung adalah bahwa simbol tangan surga secara samar-samar terukir di dagingnya. Jika dia diberi waktu, dia pasti bisa merekonstruksinya. Hanya sekarang, itu agak merepotkan. Dia terluka. Namun, dia tidak merasa itu separah sebelumnya. Jelas bahwa di mata klan surgawi, ini adalah masalah besar. Itu karena sebuah tragedi telah terjadi di masa lalu. Apa? Dia terluka? Di dalam istana kuno, para dewa surgawi yang agung menerima laporan. Terlepas dari apakah lukanya ringan atau berat, itu berarti dia tidak bisa membangkitkan melodi abadi lagi. Pemahaman daonya berakhir di sini. Apakah ini kehendak surga?
Mari kita membuat keputusan kita. Menurut pendapat klan surgawi, cedera pada dao besar itu sangat menakutkan. Bahkan jika itu adalah cedera ringan, butuh waktu bertahun-tahun untuk sembuh. Selain itu, tekanan yang mereka hadapi dari pihak luar menjadi semakin besar. Pendapat mereka sudah bergoyang sejak lama, sampai-sampai mereka bahkan tidak ingin memeriksa tingkat keparahan luka-lukanya. Mereka menggunakan ini untuk langsung membuat keputusan. Shi Hao menyeka noda darah. Dia berdiri, berjalan di sekitar danau biru dan tiba di jalan. Dia memiliki firasat bahwa segala sesuatunya akan berubah menjadi buruk. Hong! Tepat pada saat ini, suara robekan ruang terdengar di langit. Aura mengerikan menyelimuti udara. Beberapa dewa surgawi turun. Tidak jauh, Yun 11 dan Yu Yu melihat mereka tiba bersama juga, tepat pada waktunya untuk melihat para dewa surga mengambil tindakan untuk menangkap Shi Hao. Leluhur tua, apa yang kalian semua lakukan? Yun 11 terkejut dan buru-buru bertanya. Yu Yu mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia berjalan bersama dengan Yun 11 dan melihat ke atas. Yun 11, seseorang terkadang mengenal seseorang untuk waktu yang lama tanpa memahami sifat aslinya. Terkadang, apa yang Anda lihat seringkali tidak benar. Seorang dewa surgawi berbicara. Leluhur tua, saya tidak tahu apa yang Anda coba katakan. Yun 11 bingung. Orang ini tidak hanya menipumu, dia juga menipu kita semua. Dia bukan hanya Huang. Dia memiliki identitas lain, kata Dewa Surgawi Kituo. Kemudian, dia mengaktifkan rantai magis Dewa Surgawi untuk menghancurkan 72 transformasi Shi Hao, mengungkapkan penampilan aslinya. Apa? Itu kamu? Yun 11 berteriak ketakutan. Dia menemukan ini mustahil untuk dipercaya. Bukankah pemuda ini sudah mati? Bagaimana dia akhirnya menjadi Huang dan tiba di alam yang lebih tinggi? Kamu, demi menyembunyikan dirimu, kamu tidak memberitahuku identitas aslimu. Tanya Yun Si. Hati orang ini berbahaya, dengan semuanya palsu. Dia sengaja menyembunyikan penampilan aslinya, kata Yu Yu. Saya tidak mengatakan apa-apa, tetapi masih ditangkap oleh klan surgawi Anda. Jika saya mengatakan semuanya, mungkin segalanya akan lebih buruk bagi saya. Shi Hao mengejek dan melihat ke arah mereka. Dia menyembunyikan penampilan aslinya, merencanakan besar untuk memasuki klan surgawiku, menyembunyikan niat jahat. Seorang dewa surgawi berbicara dengan cara yang dingin dan terpisah. Terhadap ini, Shi Hao mengungkapkan ekspresi penghinaan. Jadi ini klan surgawi. Meskipun dia tahu bahwa karena dia memiliki kitab suci yang berharga dan memahami teknik berharga yang tak tertandingi, akan ada bencana besar jika identitasnya terungkap, tetapi masih sulit baginya untuk menghilangkan emosi negatif yang dia rasakan saat ini. Dia hanya bisa menghela nafas. Kenapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu adalah Shi Hao? Yun 11 berbicara dengan suara gemetar. Kamu jelas menggunakan Yun 11, menggunakan hubungannya untuk memasuki klan surgawiku. Skema Anda benar-benar hebat. Betapa menggelikannya bahwa saya benar-benar membawa Anda ke kota surga sebelumnya, kata Dewa Surgawi Kituo. Aku bertempur dalam pertempuran berdarah, mengawalmu selama ratusan ribu li. Tanyakan pada diri Anda dengan jujur, kepalsuan apa yang ada dalam hal ini? Ini adalah pembayaran yang kalian semua miliki untukku. Suara Shi Hao sangat keras. Matanya jernih saat dia melihat semua orang. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.